Pembatalan mutasi perwira tinggi TNI oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengindikasikan masalah dalam perencanaan personalia TNI, tapi juga memantik tuduhan politisasi. Kita bahas bersama Kapus Pen TNI Brigjen Christo Mesianturi, ada analis militer Anton Aliabas dan Gubernur Lemhanas 2016-2022 Agus Wijoyo, dan ada anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PKB Oleh Soleh. Selamat petang, Pak Agus. Ini Pak Agus, Kang Oleh, Pak Anton, dan Pak Kristome sudah bergabung bersama kami. Oh, sudah? Kalau Ya. Oke, Pak Agus, saya mau ke Anda dulu. Pak Agus, selang sehari mutasi dianulir. Ini selama Anda masih aktif di TNI, apakah ini adalah hal yang lazim, hal yang pernah terjadi? Ya, sebetulnya fenomena semacam ini adalah fenomena yang selalu dihadapi oleh TNI dan diingatkan oleh Panglima Besar Sudirman sejak era Panglima Besar Sudirman sampai detik hari ini. Apa itu? Yaitu tentang politisasi TNI. Oleh Pak Dirman disebutkan dua hal yang perlu diwaspadai. TNI jangan terlalu merambah ke atas untuk ikut membuat keputusan politik. Karena hal itu berbahaya untuk menjadikan pemerintahan itu adalah pemerintahan militer. Tetapi juga yang kedua adalah mewaspadai politik sipil itu jangan terlalu ke bawah untuk masuk ke dalam manajemen internal TNI. Karena akan terjadi politisasi TNI, yaitu menyalahgunakan TNI untuk mendukung kekuasaan politik. Nah, ini sebetulnya bahaya klasik yang dihadapi oleh TNI. Dalam Undang-Undang TNI dikatakan tugas Presiden sebagai satu-satunya pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengerahkan itu menggunakan TNI, tugasnya adalah satu yang paling strategis, yaitu merumuskan kebijakan umum pertahanan nasional, bukan untuk masuk ke dalam manajemen internal TNI. Hanya itu. Selanjutnya dijabarkan oleh Menteri Pertahanan dan Panglima TNI. Jadi itulah pelajaran yang bisa kita ambil bahwa sampai saat ini kita belum bergerak maju untuk membangun sebuah hubungan sipil militer yang sehat. Ini yang terjadi adalah kontrol subjektif sipil atas militer, yaitu yang seperti saya katakan tadi, menyalahgunakan TNI untuk mendukung kekuasaan politik sipil. Oke. Itu mungkin ya. Oke, Pak Kristome, menanggapi itu, ini menjadi sebuah fenomena ketika ada politisasi di tubuh TNI. Anda menanggapnya bagaimana? Iya, terima kasih. Pak Kristome, silakan. Baik, ya dari sisi Mabes TNI sendiri, yang terhormat Pak Agus Wijoyo, senior kami, pimpinan kami, bahwa memang apa yang sudah dikeluarkan kemarin oleh Skep 554A, 4 Romawi tahun 2025, itu memang sudah melalui mekanisme sidang Dewan Jabatan dan Kepangkatan Perwira Tinggi TNI. Jadi tidak ada itu terkait dengan unsur-unsur eksternal di luar TNI. Memang kenapa perlu diadakan ralat dalam surat keputusan itu dikaitkan dengan dari alur rangkaian yang mengikuti mutasi Letjen Kunto ternyata belum seluruhnya bisa bergeser saat ini dengan pertimbangan adanya tugas-tugas yang masih harus diselesaikan oleh pejabat atau perwira tinggi yang saat ini masih menjabat dengan diharapkan dengan perkembangan situasi dan memang kebutuhan dari organisasi TNI sendiri, sehingga diputuskanlah oleh Panglima TNI bersama dengan Kepala Staf Angkatan untuk mengeluarkan ralat revisi dari Kep 544 yang 4 Romawi 2025 yang dikeluarkan tanggal 29 April. Demikian, jadi tidak ada keterkaitan unsur politisasi, unsur eksternal di luar dari selain sistem pembinaan dari organisasi TNI itu sendiri. Demikian, Mbak. Pak Kristome, tapi ketika anulir itu dilakukan hanya dalam selang waktu 1 hari, kemudian menjadi pertanyaan adalah
saat proses pengambilan keputusan yang pertama itu seperti apa? Kok bisa ya berubah secepat itu? Apakah memang tidak ada pertimbangan yang cukup matang atau seperti apa sih? Ya, jadi kan setelah skep itu dikeluarkan pada tanggal 29 April 2025, kemudian adanya saran bahwa rangkaian dari 7 parti yang mengikuti rangkaian mutasinya Pak Kunto itu belum bisa bergerak. Dikaitkan dengan masih dibutuhkannya ada tugas-tugas yang belum selesai. Ada saran staf dari bawah, dari staf angkatan, menyampaikan bahwa ada tugas-tugas tertentu yang belum diselesaikan oleh parti tersebut dikaitkan dengan perkembangan situasi hari ini gitu ya. Jadi diputuskanlah bahwa kalau memang satu tidak bisa bergeser, berarti rangkaian itu tidak bisa bergeser semua, Mbak. Jadi satu tidak bergeser berarti tujuh-tujuhnya tidak bisa bergeser semua karena ini saling keterkaitan gitu ya. Sehingga perlu diadakan rapat lagi gitu ya. Demikian, Mbak. Tapi artinya kelola administrasi di dalamnya bagaimana Pak? Ya lagi-lagi tadi hanya berselang 1 hari. Iya, artinya kan 1 hari itu cukup lama loh, Mbak ya. Artinya kan perkembangan dinamika ini kan juga cukup berubah-berubah ya. Setelah kita lihat kembali, setelah staf menilai kembali kok ada tugas yang memang masih harus dikerjakan oleh pejabat yang bersangkutan dikaitkan dengan perkembangan situasi hari ini gitu ya. Kan sudah ada perkembangan dari tanggal 29 sampai 30. Oh, ternyata masih ada nih yang belum selesai dan dikaitkan dengan perkembangan ancaman atau dinamika situasi saat ini. Makanya bahwa kita putuskan bahwa kalau memang tidak bisa bergeser para parti ini, berarti rangkaian itu tidak bisa bergerak. Nah, itulah yang membuat pertimbangan-pertimbangan itu sehingga perlu dikeluarkan revisi. Tidak ada kaitan dengan yang lain itu, Pak. Oke, kalau Pak Anton, Anda mencermatinya soal anulir mutasi ini. Kalau tadi kata Pak Agus, fenomena politisasi. Tapi kalau dari Pak Christomey, karena memang sesuai dengan kebutuhan, Anda mencermatinya yang mana? Satu, bagi saya ini bukan yang pertama ya anulir. Dulu pernah juga dilakukan anulir oleh TNI ya. Tapi itu ketika pergantian Panglima TNI. Jadi Panglima TNI dari Pak Gatot ke Pak Hadi. Pak Hadi itu menganulir skep yang pernah dikeluarkan oleh Pak Gatot. Jadi bukan yang pertama ini ada relatif. Itu satu. Kedua, bagi saya memang ini yang mengherankan. Tentu Pak Agus, Bang Christomey paham bahwa TNI ini adalah organisasi komando yang penuh dengan perencanaan, penuh dengan kehati-hatian dalam bergerak. Jadi ketika argumentasi tadi Kapuspen bahwa ada tugas yang tidak bisa, ini kan menjadi tanda tanya sehingga tidak mengherankan kemudian ada banyak anggapan, ada persepsi publik ini ada politisasi. Kenapa ketika ada tugas, gitu, kalaupun alasannya adalah tugas, alasannya dinamika, kok nggak diperhatikan sebelumnya, gitu. Ini kan yang menjadi tanda tanya. Kenapa kok ada ralat ini harus terjadi berulang kali? Apakah memang TNI itu tidak berubah, gitu? Apakah TNI tidak belajar dari sebelumnya? Atau ini menunjukkan bahwa masih ada pekerjaan rumah ketika kita bicara dalam konteks pembinaan karir prajurit. Masih ada yang nggak transparan, masih nggak ada yang nggak akuntabel, sehingga persepsi negatif, persepsi ada dugaan, ada politisasi dan lain-lain itu masih cukup muncul. Coba kalau misalnya semuanya bisa transparan dan akuntabel, maka kan sebenarnya ini mudah untuk dijawab. Bahwa ini adalah kebutuhan organisasi kan selalu jadi alasan normatif. Kenapa ada mutasi promosi, ini adalah untuk penyegaran dan lain-lain. Tapi kenapa kemudian misalnya itu dilakukan kepada perwira A bukan perwira B, itu kan juga semestinya itu ada penjelasan yang bisa terukur. Nah, problemnya kan ini nggak ada. Apalagi gitu misalnya momentumnya itu berdekatan dengan ramainya hiruk-pikuk politik. Apa iya gitu masa TNI tidak mempertimbangkan itu? Ini lagi ada rame bagaimana misalnya ada Pak Tri ya yang kemudian ada forum purnawirawan gitu. Lalu digantikan oleh mantan ajudan gitu, mantan ajudannya Pak Jokowi. Dari segi kompetensi mungkin dia nggak ada masalah, tapi kalau ngomong tentang timing, apakah iya gitu misalnya mutasi TNI tidak memperhatikan itu? Saya nggak yakin. Kalau misalnya TNI-nya jadi ignorance juga, nggak heran dong gitu ada anggapan ini. Jadi bagi saya memang ini masih ada pekerjaan rumah ketika kita bicara tentang transparansi dan akuntabilitas dalam konteks pembinaan karir prajurit. Kenapa prajurit A ini mendapat promosi ini, kenapa bukan prajurit B? Ini kan juga harus menjadi pertanyaan. Walaupun Mbak, kita harus lihat, misalnya Pangkogap Wilhan itu memang biasanya dilakukan, biasanya diisi oleh perwira tinggi dari TNI AL.
tapi memang sejak 4 bulan lalu diisi oleh Angkatan Darat. Boleh, Oke. boleh saja. Tapi ketika kemudian ada diganti dari Pak Kunto, kemudian jadi Pak Hersan, kemudian tarik-menarik, ya ini juga tidak ada salah juga dong ketika ada persepsi masyarakat muncul. Apalagi kemudian Oke. argumentasi, alasan yang disampaikan itu juga bagi publik itu tidak cukup memberikan kepuasan. Oke, Itu, Mbak. oke Pak Anton. Kita tanya dulu ke Pak Kristome. Pak Kristome, bagaimana Anda menanggapi pernyataan analisis dari Pak Anton tadi bahwa kemudian tidak bisa dipisahkan antara kejadian politik yang terjadi dengan pembatalan mutasi ini, Pak Kristome? Ya, tadi kan sudah di awal saya jelaskan bahwa tidak ada keterkaitan antara mutasi ini dengan unsur-unsur eksternal lainnya. Ini murni dalam rangka pembinaan karir yang memang sudah dirapatkan melalui sidang Dewan Jabatan dan Kepala Tinggi Perwira Tinggi TNI. Ya, jadi tidak ada keterkaitan itu. Yang rapat itu adalah Panglima TNI memimpinnya dengan Kepala Staf Angkatan dibantu oleh para asisten personelnya yang memang mereka paham tentang pola karir prajurit. Ya, saya rasa Mas Anton juga tidak mengerti pola karir prajurit kan gitu ya. Artinya yang tahu bengkel dalamnya TNI adalah TNI. Nah, biarkanlah kami TNI untuk merencanakan itu sendiri. Jadi silakan kalau untuk berpersepsi atau berpendapat, silakan ya. Kalau mau mengkait-kaitkan, silakan saya. Tapi yang jelas bahwa hari ini mekanisme prawanjakti, mekanisme wanjakti itu sudah dilakukan. Dan memang ketika keputusan itu diambil, ternyata baru ada saran lain dari staf yang mengatakan bahwa ini tidak bisa ditinggalkan karena ada perubahan dinamika ancaman, maka harus akan biarkan ralat. Demikian. Oke, Kang Oleh, kalau dari Komisi 1, apakah juga akan mendalami ini, memanggil Panglima untuk memastikan ada atau tidaknya unsur politis? Tapi jangan dijawab dulu, kita bahas lagi sesaat jeda. Kompas Petang kembali, kami lanjutkan dialognya. Kang Oleh, kalau dari Komisi 1 sudah mendengar langsungkah alasan revisi mutasi ini dari Panglima TNI? Kang Oleh, suaranya masih di mute? Kami Komisi 1 tahu juga dari berita sebenarnya. Dan waktu itu juga lagi sedang RDP. Dan baru tahu malam harinya. Jadi kami tidak mengetahui soal ini dan tidak ada sebuah bahasan di dalam RDP itu sendiri gitu, Bu. Akan memanggil Panglima TNI untuk meminta penjelasan soal ini? Terkait memanggil atau tidaknya, saya rasa kalau saya melihat penjelasan dari Pak Brigjen Sianturi tadi, saya rasa jawabannya akan sama sebenarnya ya. Akan tetapi terkait hal rotasi mutasi sesungguhnya kami sudah mengingatkan ketika pembahasan RUU TNI. Kami Komisi 1 Panja waktu itu juga mengingatkan betul. Bahkan pandangan PU Praksi juga mengingatkan bagaimana agar betul-betul TNI itu pada koridor yang sesungguhnya, pada track yang sesungguhnya sebagai alat pertahanan negara, tidak dikait-kaitkan kepada hal lain. Hanya saja kalau saya boleh berpendapat terkait terjadinya kisruh perubahan rotasi mutasi ini sesungguhnya ada dua hal. Pertama, memang karena kebocoran keputusan yang belum final. Yang kedua, timeline yang kurang tepat gitu. Nah, ini menjadi sebuah catatan mungkin bagi internal TNI. Bagaimana ke depan jangan sekali-kali mengeluarkan sebuah keputusan ke publik yang belum final sehingga menimbulkan multitafsir. Kita juga tidak bisa menyalahkan orang berpendapat bahwa ini ditarik-tarik kepada politik. Kita juga tidak bisa menolak orang berpendapat bahwa ini ada kepentingan personal gitu kan. Nah, oleh sebab itu ya tentunya ini perbaikan ke dalam di tubuh TNI ini sangat penting sekali, terutama
bagaimana jangan mengeluarkan keputusan pada saat waktu yang tidak tepat. Gitu. Soal waktu itu, Pak Agus, kalau mengutip juga dari pernyataan anggota Komisi 1 juga, TB Hasanuddin, bilang kalau revisi mutasi ini menunjukkan kalau TNI terlalu mudah digoyah oleh urusan politik. Anda melihat situasi yang samakah? Ya, saya tidak mau berandai-andai karena memang informasi lebih banyak teman-teman yang ada di Jakarta yang lebih lengkap yang dimiliki daripada saya yang berada di Manila. Tetapi kalau memang saya asumsi, katakanlah ini adalah proses pengambilan keputusan internal TNI. Alangkah sayangnya bahwa sebuah keputusan itu harus diubah dalam waktu singkat. TNI atau militer, semua perangkatnya itu ditata, disiapkan untuk menghadapi pembuatan keputusan-keputusan perang. Dan keputusan perang itu lebih parah dari yang sekarang. Perubahan-perubahan itu akan semakin cepat. Implikasinya lebih parah, akan bisa mengakibatkan kekalahan pertempuran. Oleh karena itu, bahwa proses pembuatan keputusan TNI tidak bisa mempertimbangkan perubahan-perubahan ini dan harus meralat dalam waktu singkat, ini juga sebetulnya introspeksi atau masukan bagi TNI agar lebih tajam untuk membuat analisis dan tidak untuk membuat keputusan-keputusan yang bisa dipersepsikan sebagai sebuah kesalahan dan sebuah ralat. Dan dalam hal ini juga maka wibawa Panglima TNI dipertaruhkan. Kapus Pen harus ingat ini. Kenapa Panglima TNI harus membuat dua buah keputusan dalam waktu berdekatan yang mengubah keputusan pertama. Ini akan mempertaruhkan wibawa Panglima TNI. Hendaknya pertimbangan itu akan lebih baik di masa yang akan datang. Oke, kalau Pak Anton Anda melihatnya, apa buntut dari revisi mutasi ini? Implikasinya apa ke TNI? Pak Anton? Ya, bagi saya sih implikasinya nggak ada, karena sebenarnya kan kalau dari poin 4 sampai 10 ya mereka yang dibatalkan kemudian diganti dengan orang lain ya. Kalau dari organisasi nggak ada yang secara signifikan karena kemudian diganti sama yang baru gitu, yang gerbong yang lama yang dari Angkatan Darat sama yang bagian besar Angkatan Laut kan kemudian diganti dengan posisi-posisi baru dengan orang-orang yang baru gitu. Jadi kan sebenarnya mutasi dan promosi ini kan adalah sesuatu yang wajar. Ini kan adalah bentuk penyegaran organisasi. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang biasa. Yang menjadi tidak biasa adalah tadi, kenapa kok ada 1 hari kemudian udah diganti? Alasannya ada tugas, ada dinamika. Pertanyaan kan Pangkogap Wilhan itu wilayahnya di bagian barat ya. Dinamika apa yang sangat signifikan yang kemudian membutuhkan Panglima Kogab Wilhan itu nggak boleh diganti dulu. Gitu. Itu kan, jadi ada ngomong tentang dinamika yang mana, ada tugas-tugas yang mana. Ketika sampai sekarang di bagian barat misalnya belum ada kegentingan yang memaksa. Gitu. Pak Anton, kita tanya dulu ke Pak Kristume. Pak Kristume, dinamika seperti apa? Dinamika yang mana yang membuat akhirnya sampai mutasi itu harus dibatalkan? Bisa dijelaskan juga secara rinci? Iya, artinya kan kalau namanya dinamika ancamannya apa saja kan tidak bisa saya sampaikan di sini. Itu kan berdasarkan pertimbangan dari Mabes TNI ya. Ancaman apa sih di Kogab Wilhan 1? Ancaman apa sih yang ada di Armada 3, tempatnya Pak Hersan yang lama, misalnya di daerah Papua, itu tidak jadi bahan-bahan pertimbangan ya. Jadi artinya apa saja sih yang Pak Kristume? Oke, kami perbaiki dulu sambungan Zoom-nya. Saya minta tanggapan dulu dari Kang Oleh sampai kita menunggu Pak Kristume. Kang Oleh, kalau dari Komisi 1, apakah melihat memang ada dinamika yang sebegitu genting sampai mutasi ini harus direvisi? Saya rasa kami tidak terlalu ingin masuk ke dalam lebih dalam. Karena yang tahu tentang kebutuhan organisasi TNI ya TNI itu sendiri. Saya rasa TNI memiliki hak independen untuk melakukan rotasi mutasi. Kami tidak bisa memiliki persepsi
hal-hal Ya, lain. itulah yang Kami mendasari hanya Panglima mengingatkan TNI harus bahwa mengambil keputusan cepat. dalam rotasi mutasi ini ya sudah ada aturan yang salah satunya adalah seperti aturan Panglima TNI nomor 50 tahun 2015 dan juga Panglima TNI nomor 40 tahun 2018. Saya rasa tahapan-tahapan itu ya kami hanya mengingatkan bahwa meritokrasi, rotasi mutasi jabatan itu ya harus betul-betul dikedepankan, mengabaikan kepentingan-kepentingan lain apalagi ditarik-tarik kepada hal-hal politik. Nah, mengawasinya agar tidak ada politisasi dalam proses itu sejauh mana? Saya rasa kalau mengawasinya ya kita pastilah rapat Oke. internal RDP mengingatkan, tetapi kan kita tidak bisa mempengaruhi mereka. Oke. Karena DPR juga makhluk politik, organisasi politik. Nah, Oke. ini kami serahkan gitu kepada TNI yang betul-betul TNI memiliki hak independen untuk menentukan kebutuhan TNI itu sendiri. Oke, punya kewenangan sendiri. Kalau dari Pak Agus, artinya apa yang seharusnya dilakukan oleh TNI juga agar tidak ada politisasi di dalam tubuhnya, terutama kalau dalam konteks ini ya, dalam mutasi dan pemilihan juga jabatan? Iya, perubahan dalam waktu singkat menimbulkan pertanyaan memang bagi publik, tetapi terutama juga bagi para perwira warga TNI yang bersangkutan. Itu akan memberikan perubahan trust kepada pimpinannya. Saya itu diperintahkan untuk mengabdi kepada siapa, gitu. Mengapa ada perubahan? Dan kalau perubahan ini karena ancaman, saya rasa ancaman pertahanan itu adalah pertahanan nasional. Kalau memang ada ancaman, itu bisa dirasakan oleh seluruh bangsa. Misalnya Papua bergolak, misalnya sebuah negara akan menyerang, sebuah negara melakukan persiapan-persiapan untuk menyerang, itu akan didahului oleh tanda-tanda dan itu akan ditangkap oleh publik. Jadi saya rasa itu dan pengaruhnya adalah saya tidak setuju bahwa itu tidak ada pengaruhnya. Itu ada pengaruhnya. Pengaruh itu adalah kepercayaan terhadap pimpinan TNI oleh warganya. Itu. Kalau memang sebagaimana kita punya karier di jurnalistik, karier di perusahaan, kita memerlukan kepastian masa depan, kepastian karier. Oke, itu soal yang perlu kepastian ini. Oke, saya mau ke Pak Christomey menutup juga, artinya apa yang akan Anda lakukan, apa yang akan TNI lakukan untuk tadi mencegah ketidakpercayaan dari prajuritnya sendiri dengan ketidakpastian dan juga citra di publik? Ya, artinya segala sesuatu yang memang sudah diputuskan oleh Mabes TNI itu mulai pertimbangan-pertimbangan. Kalau tadi sempat terputus adalah apakah dinamika ancaman itu harus kami sampaikan di sini? Tidak bisa kami sampaikan di sini. Bagaimana perkembangan situasi di Laut Cina Selatan? Kenapa misalnya Pangkogap Pilihan 1 harus tetap? Kemudian bagaimana pertimbangan Pak Hersan misalnya sebagai Pangkok Armada 3 yang membawahi situasi di Papua juga jika tidak bisa kami sampaikan di sini. Nah, itulah yang membuat pertimbangan-pertimbangan tadi. Kenapa harus ada rangkaian-rangkaian yang tidak bisa bergerak saat ini? Dan artinya bahwa kalau memang ada persepsi di publik seperti itu, ya namanya di alam demokrasi silakan sah-sah saja. Tetapi kan perlu mengklarifikasi kepada kami, karena kamilah yang mempunyai yang ini kan terjadinya di ranah kami, di ranah TNI, sehingga orang lain juga belum tentu mengetahui bagaimana dapurnya TNI, bagaimana pola pembinaan karir di TNI. Kami saja yang bukan orang pers, orang staf personal juga tidak memenuhi sepenuhnya. Si A ini apa jabatannya, si B ini apa kemampuan klasifikasi apa. Nah, segala sesuatu yang sudah dituangkan dalam rapat Onjati itu sudah sesuai dengan sistem meritokrasi, disesuaikan dengan klasifikasi, disesuaikan dengan kapasitas orang bersangkutan dan kebutuhan dari organisasi TNI secara profesionalitas dan secara proporsionalitas. Demikian, Mbak. Oke.